belum ada informasi, tapi kami sudah koordinasi karena masih berada di luar negeri. Untuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak, ya, seperti yang tadi disampaikan, kita memang dari kementerian tidak bisa berjalan sendiri, karena faktor penyebabnya banyak sekali. Kalau dari kasus yang kami tangani langsung, rata-rata penyebab kekerasan terhadap anak itu mereka sumbernya dari gadget, dari media sosial. Ini rata-rata ya, jadi kayak kekerasan seksual, dia nonton bersama teman-temannya bareng-bareng, anak usia 14-16 tahun, lagi masa puber, rasa ingin tahunya tinggi, rasa coba-cobanya tinggi, begitu selesai nonton dia praktekkan gitu. Kemudian bullying juga gitu. Ada satu kasus bullying yang saya datang ke daerah tersebut, saya tanyakan sama si kakak kelas si pelaku, dia kelas 5, adiknya kelas 3. Saya tanya, "Nak, kamu apa yang kamu lakukan sehingga temanmu yang kelas 3 SD ini kemudian sakit sampai meninggal?" Dia jawabnya cuma bilang, "Enggak kok Bu, saya cuma dorong kepalanya." "Oh iya? Dorong kepalanya seperti apa? Kok sampai si anak ini mengalami agak cukup keras, fatal gitu." Terus saya minta dia cerita. Jadi Bu Menteri, waktu itu saya minta uang lah ke si adik kelas, tapi nggak dikasih. Nah, si adik kelas ini lagi makan di lorong antar kelas itu, lagi duduk jongkok itu, lagi menikmati makan siangnya yang dibawa dari rumah. Karena nggak dikasih, itu kepala si adik kelasnya itu diambil, posisinya berdiri, kemudian dibenturkan ke tembok. Nampaknya ini nggak sekali gitu ya, karena si anak ini sempat dibawa ke rumah sakit gitu, terus tapi tidak tertolong. Kemudian saya tanya, "Emang kamu belajar dari mana? Melihat dari mana?" Ternyata akun Smackdown ya, apa sih yang di Smackdown. Saya nggak tahu namanya itu. Jadi dia praktekkan kepada temannya itu. Dan setelah dari rumah sakit ternyata batang otaknya itu bergeser. Bisa bayangin kerasnya kayak apa gitu. Ini lagi-lagi dari gadget sumbernya. Jadi maka gadget ini menjadi perhatian kita bersama. Kita sedang berupaya, beberapa negara sudah bisa membatasi penggunaan gadget. Nah, kita ini lagi proses, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan regulasi bagaimana bisa menjaga anak-anak kita dari faktor atau dampak negatif dari penggunaan gadget. Ya, ini lagi proses yang mudah-mudahan, karena sekarang ini dampaknya luar biasa, dan analisa internal kami tadi sangat berkolerasi dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Saya datang ke sebuah puskesmas. Ada 2 hal yang menguatkan bahwa gadget ini pengaruhnya luar biasa terhadap anak-anak kita. Yang pertama adalah di Polimata, hampir semua yang cek kesehatan gratis mengalami masalah dalam penglihatan. Karena ternyata di hasil survei itu minimal 7 jam orang Indonesia menggunakan gadget. Yang kedua, ini sangat pas sekali dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru PAUD, bahwa anak-anak balita itu mengalami kelambanan bicara. Jadi di poli anak itu ditemukan seluruh anak yang periksa yang umurnya balita itu mengalami kelambanan bicara. Ternyata penyebabnya orang tuanya, ibu-ibu muda saat ini nggak mau repot, anak nggak mau makan dikasihnya gadget, anak biar nggak nangis dikasihnya gadget. Gitu. Sehingga tidak ada komunikasi antara si anak dengan ibu gitu. Nah, ini salah satu faktor penyebab kenapa kekerasan banyak terjadi, jadi sumbernya dari gadget. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu untuk membatasi penggunaan gadget. Kalau HP mungkin yang tidak terkoneksi dengan internet masih aman.
Tapi kalau sudah terkoneksi dengan internet, ini yang agak berbahaya dalam tanda petik untuk anak-anak kita. Di satu sisi ini sangat bermanfaat.